Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal 1 ayat 10. Buah-buah yang baik yang dihasilkan ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebagai akibat daripada ketika kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata kita harus menghasilkan buah. Tujuan daripada Allah memanggil kita, menyelamatkan kita supaya kita menghasilkan buah, dan buah itu buah yang tetap di hadapan Tuhan, buah yang kekal di hadapan Tuhan, yang hasilnya menghasilkan satu nilai yang kekal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, buah yang pertama yang harus kita hasilkan adalah buah pertobatan. Harus menunjukkan nilai-nilai pertobatan. Yang dahulu mencuri, tidak lagi mencuri, tapi sekarang bekerja keras dengan tangan sendiri, dan kemudian dapat membagikan apa yang ada padanya dengan orang lain, dengan orang yang membutuhkan. Bertobat, berbalik arah dari jalan yang menuju kepada kebinasaan kepada jalan yang menuju kepada kehidupan. Hal yang kedua yang kita lihat saudara-saudara adalah buah pelayanan yang harus keluar, yang harus muncul dari hidup kita. Kita harus menjadi orang yang melayani Tuhan, memberikan buah pelayanan. Jemaat di Filipi dikatakan oleh Paulus demikian, saudara-saudara. Jemaat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-15, ayat yang ke-17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Hal yang kedua, buah pelayanan. Jemaat di Filipi ikut dalam melayani Tuhan. Pasal 1 ayat yang ke-5, Paulus menyatakan begini: Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saudara-saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat yang disebutkan mengikatkan diri, bersekutu dalam pemberitaan Injil. Melalui apa? Mereka menopang, menyokong Paulus dalam pelayanannya. Apa yang diperlukan dalam pelayanannya, dia sokong, mereka sokong dengan apa yang mereka bisa lakukan, saudara-saudara. Dan Paulus berkata, bukan pemberian itu yang diutamakan, tetapi buahnya. Ternyata jemaat di Filipi menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Buah-buah pelayanan. Saudara-saudara, kita harus ingat satu hal. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika Paulus ditangkap oleh Tuhan dalam perjalanan itu. Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Paulus tidak pernah ikut-ikutan untuk menganiaya Yesus pada waktu Yesus masih hidup. Tidak pernah. Tetapi Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ketika Paulus menganiaya jemaat, sama dengan ia menganiaya Tuhan sendiri. Artinya saudara-saudara, segala sesuatu yang kita perbuat untuk tubuh Kristus, apapun yang kita kerjakan untuk tubuh Kristus, sama dengan kita melayani Tuhan. Siapapun juga, dimanapun juga tubuh Kristus itu berada, ketika kita melayani mereka, berbuat baik kepada mereka, maka sama dengan kita melayani Tuhan sendiri. Kita ingat saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kitab Injil Matius pasal 25, penghakiman terakhir. Dalam penghakiman terakhir, Yesus berkata begini di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing,
kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, melayani umat Tuhan, melayani jemaat Tuhan, melayani tubuh Kristus, saudara-saudara, sama dengan melayani Tuhan. Sama dengan melayani Tuhan. Biarlah kita berlomba-lomba saling melayani, saudara-saudara. Kita melayani umat Tuhan di mana kita berada. Siapapun dia, saudara-saudara, ketika kita melayani umat Tuhan yang sakit, kita bantu dengan kemampuan kita, saudara-saudara, dan lain-lain sebagainya. Maka ingat, sama dengan kita melayani Tuhan sendiri. Amin. Tuhan memberkati kita.